Nah, itu penjelasan mengenai pentingnya orang yang beragama memahami maqasidus syariah. Selanjutnya kita akan membahas tentang urgensitas pemahaman terhadap maqasidus syariah ini bagi para aktivis dakwah. Ya. Aktivis dakwah perlu memahami maqasidus syariah. Kalau yang dia dakwahkan adalah syariah, ya maka dia harus memahami maqasidus syariah itu. Wa amma hajatud du'ati ila ma'rifati maqasidi ma yad'una ilaihi fadzalika mimma yaqtadihi qauluhu ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Pentingnya para aktivis dakwah untuk memahami maqasidus syariah. Maqasid dari apa yang ia dakwahkan, maksudnya syariat. Fadzalika mimma yaqtadihi qauluhu ta'ala, itu adalah apa yang dikehendaki oleh firman Allah Ta'ala, qul hadhihi sabili, katakanlah oleh Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ilallah, aku berdakwah mengajak kepada Allah, ala basiratin, atas basirah, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi di sini ada ad'u ilallah ala basirah. Fa'awwalu ma yadkhulu fi da'wati ala basiratin huwa ay yakuna ad-da'i basiran bima yad'u ilaihi. Ya. Hal pertama yang include atau yang dimaksud di dalam dakwah ala basirah, ad'u ilallah ala basirah, itu huwa ay yakuna ad-da'i, ialah seorang dai atau aktivis dakwah itu basiran bima yad'u ilaihi, memahami secara mendalam, basirannya memahami secara mendalam apa yang ia dakwahkan. Wala yakunu basiran bima yad'u ilaihi illa biqadri ma ya'rifu min maqasidihi wa maramihi. Dan dia tidak dianggap memahami secara tidak dianggap memahami secara mendalam kecuali melihat pada kualitas atau kadar dari apa yang ia ketahui mengenai maqasid dan tujuan dari syariat yang ia dakwahkan itu. Wa fi qoulihi azza wa jalla, dan di dalam firman Allah azza wa jalla, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, serulah olehmu, ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, serta pesan-pesan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang sangat baik. Nah, dan di dalam firman Allah ini, ma yaqtadil ihatata bimaqasidi ma nad'u ilaihi, adapun sesuatu yang menghendaki adanya pengetahuan yang luas terhadap maqasid dari apa yang kita dakwahkan, maksudnya maqasidus syariah. Wa ma'rifata mawadhihi, memahami tempat-tempatnya, posisi-posisinya, wa maratibahu, serta tingkatan-tingkatannya, hierarkinya, wa maratibihi, ya, dan tingkatan-tingkatan, wa ma yajuzu ta'khiruhu wa ma la yajuzu ta'khiruhu, dan sesuatu yang boleh ditunda, diakhirkan, dan sesuatu yang tidak boleh. Wa ma yumkinu tasamuhu fihi, dan sesuatu yang mungkin ditoleransi di dalam sesuatu itu, hatta ini, wa ma la yumkinu, dan sesuatu yang tidak mungkin untuk ditoleransi. Ya. Jadi mengerti maqasidus syariah, mengerti menempatkan maqasidus syariah itu seperti apa, dan memahami mana yang perlu didahulukan dan mana yang perlu diakhirkan. Jadi nanti mungkin kita akan mendapatkan penjelasan mengenai tingkatan-tingkatan dari maqasidus syariah itu. Nah, tingkatan atau hierarki ini perlu kita pahami agar supaya kita bisa melakukan mana yang lebih penting, ya, dari hal penting lainnya, atau menghindarkan yang lebih buruk dari keburukan-keburukan yang lain. Wa hadza kulluhu yustafadu min ma'rifati maqasidis syariah wa tamyizi bainaha wa baina ma huwa min qabilil wasail. Ini semuanya dapat diperoleh dari pengetahuan terhadap maqasid syariah, serta membedakan antara mana yang maqasid, yang tujuan, dan mana yang perantara.
wa tamyizi baina ma huwa daruriyun wa ma huwa hajiyun wa ma huwa tahsiniyun min tilkal maqasid, dan membedakan mana yang primer, mana yang sekunder atau mana yang tersier dari tujuan syariat itu. Nah, jadi ini hal yang perlu dipahami oleh para aktivis dakwah ya. Jadi mereka juga tidak hanya menyampaikan tapi juga memahami apa yang mereka sampaikan. Jadi aktivis dakwah itu bukan hanya corong yang tidak memiliki akal ya. Mereka bukan kaset rekaman gitu. Mereka juga harus belajar memahami agama secara mendalam sampai kepada maqasidus syariahnya. Kalau masih belum punya bekal ilmu agama yang cukup, ya sebaiknya menahan diri dulu untuk berdakwah. Ya karena kalau berdakwah tanpa bekal ilmu yang cukup, bukan malah membuat orang tertarik dengan isi dakwahnya, malah boleh jadi menimbulkan kontroversi dan itu bisa membuat orang-orang malah menjauh dari Islam. Ngaji dulu gitu ya.